Pendidikan pemilih itu bukan cuma soal pemilih pada pemilu, tapi juga tentang pesertanya. Yang pertama, pemilih, kemudian peserta, dan penyelenggara. Pemilih adalah semua warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun, tidak dicabut hak pilihnya oleh keputusan pengadilan dan bukan TNI atau Polri yang masih aktif. Sedangkan peserta adalah semua orang dan partai politik yang namanya tertera pada surat suara untuk dipilih oleh pemilih. Lalu penyelenggara itu siapa? Ada 3. Pertama KPU, kedua Bawaslu, dan yang ketiga adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Nah, kalau peserta pemilu melekat dengan pemilih dan penyelenggara hanya pada saat menjelang pemilu, hati-hati. Karena pemilih dan penyelenggara yang cerdas lebih membutuhkan akses yang berkelanjutan daripada sekedar kedekatan pragmatis. Bapak Ibu peserta pemilu atau calon peserta pemilu atau siapapun yang berkepentingan dengan jabatan yang dihasilkan dari proses pemilu, jangan coba-coba menggunakan kedekatan pragmatis untuk mendekati pemilih dan penyelenggara. Kedekatan pragmatis itu apa, Bang? Oke, kedekatan pragmatis yang saya maksud adalah hubungan atau interaksi yang didasarkan pada manfaat atau keuntungan praktis. Kita kembali ke judul video ini, kohesi sosial dalam ekosistem demokrasi. Jadi teman-teman, kasta tertinggi dalam ekosistem demokrasi itu adalah kohesi sosial. Yang harus diketahui, ekosistem demokrasi itu sangat kompleks dan dinamis. Oke, dalam ekosistem demokrasi, berbagai komponen saling berinteraksi mempengaruhi satu sama lain untuk mendukung dan menjaga keberlangsungan nilai-nilai demokrasi. Ini bukan cuma soal masyarakatnya sebagai pemilih saja, tapi juga melibatkan penyelenggara pemilu, institusi politik, aktor politik, media, serta norma dan budaya politik. Kita garis bawahi kata saling berinteraksi mempengaruhi satu sama lain. Penyelenggara pemilu juga termasuk dalam bagian dari faktor yang berinteraksi untuk saling mempengaruhi. Pertanyaannya, apakah kedekatan idealis antara penyelenggara pemilu dengan politisi yang dihasilkan dari proses pemilu atau pilkada tidak diperlukan atau diperlukan? Kedekatan idealis yang saya maksud adalah hubungan yang didasarkan pada kesamaan nilai dan visi antara dua individu atau kelompok. Kembali ke pertanyaan, apakah kedekatan idealis antara penyelenggara pemilu dengan politisi itu diperlukan atau tidak diperlukan? Jawabannya sangat diperlukan, karena kepala daerah yang ada di lembaga eksekutif dan wakil rakyat yang ada di lembaga legislatif, dua-duanya adalah mesin penggerak roda kebijakan pemerintah. Ada hubungan konstitusional antara pemerintah dan penyelenggara pemilu di dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Oke, nah saya ambil contoh konstitusional paling umum di dunia penyelenggara pemilu dan pilkada. Sebut saja tentang kedudukan KPU mulai dari KPU RI sampai dengan KPU Kabupaten dan KPU Kota. Semua hierarki KPU itu kedudukannya melibatkan sistem pemerintahan. KPU RI berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Nah, ini sistem pemerintahan nih. KPU Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. Sedangkan KPU Kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan kota. Meskipun kedudukan KPU mulai dari tingkat nasional sampai dengan tingkatan di daerah, itu adalah lembaga non-struktural. Jadi teman-teman, penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU secara konstitusional memang harus merawat hubungan dengan pemerintah di wilayahnya masing-masing dalam rangka menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis. Tentu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu dalam konteks pemilu. Sekarang bagaimana kohesivitas penyelenggaraan dengan pemerintah dalam konteks pilkada? Di pilkada, teman-teman bisa melihat salah satu bentuk hubungan pemerintah dengan KPU di pasal 9 Undang-Undang Pilkada. Ini pasal yang mengatur tugas dan wewenang KPU dalam pilkada.
Nah, itu semua adalah kohesivitas sosial antara penyelenggara pemilu, lembaga eksekutif, dan lembaga legislatif dari perspektif penyelenggara pemilu. Sedangkan dari perspektif pemerintah perlu dipahami juga, Pak, penyelenggara pemilu ini memiliki kedekatan teknis dengan pemilih. Perilaku pemilih pada pemilu dan pilkada itu diatur secara teknis oleh penyelenggara. Aturan teknis inilah yang disebut dengan istilah melayani. Contohnya pengaturan kohesivitas pemilih dalam penyusunan data pemilih di TPS. Ini erat hubungannya dengan pemerintah. Dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. KPU melihat pemilih itu berdasarkan data administratif. Jadi yang dilihat itu dari alamat KTP elektronik yang dimiliki oleh pemilih. Nah, persoalan muncul ketika alamat pemilih di KTP elektroniknya si pemilih ini berbeda dengan alamat domisilinya. Yang berwenang menerbitkan dan menertibkan alamat pemilih itu kan pemerintah. Nah, ini kalau tidak sinkron antara pelayanan dengan aturan, bahaya, Pak. Pemilih bisa tercerai-berai, jauh dari TPS, tidak kohesif, tidak menyatu. Dampaknya partisipasi pemilih pasti menurun. Nah, itu hanya contoh paling sederhana. Masih banyak contoh-contoh lain yang saya yakin sangat berpengaruh terhadap pentingnya kohesivitas sosial, baik antara pemerintah dengan masyarakat sebagai pemilih maupun pemerintah dengan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Pesan moralnya begini, jaga hubungan pasca pemilu dan pilkada. Jangan hanya dekat pada saat tahapan pemilu dan pilkada saja, tapi dekatlah di semua situasi dan kondisi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mari kita wujudkan kohesivitas sosial untuk memperkuat budaya kebersamaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang diharapkan dalam falsafah Huma Betang. Falsafah yang diyakini oleh masyarakat Kalimantan Tengah untuk merepresentasikan nilai-nilai kemanusiaan, kekeluargaan, kebersamaan, dan kesetaraan.